Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 195200111, mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Baiklah, langsung saja. 1. Konsep dasar matematika SD atau MI. Analisis materi pelajaran matematika MI atau SD. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu produk atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan materi. Dalam analisis pembelajaran matematika akan ditelaah materi pokok, uraian materi, dan materi prasyarat. Kelas 1, materi pokok yaitu himpunan. Uraian materi. 1. Penjumlahan. Penjumlahan adalah salah satu dari 4 operasi aritmetika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Menambahkan 0 tidak mengubah bilangan yang ditambah. Contohnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7, atau 5 apel ditambah 3 apel sama dengan 8 apel. 2. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil, misalnya 5, 4, 7, 8, negatif 1, negatif 4 menjadi berurutan mulai dari negatif 4, negatif 1, 4, 5, 7, 8. 3. Membandingkan bilangan. Membandingkan dua bilangan bulat yaitu menentukan bilangan bulat yang lebih besar atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya pada garis bilangan. Semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Kelas 2, materi pokok. Penjumlahan berulang. Uraian materi. Perkalian. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan suatu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Operasi ini adalah salah satu dari 4 operasi dasar di dalam aritmatika dasar. Yang lainnya adalah perjumlahan, perkurangan, dan perbagian. Contohnya, soal perkalian dalam bentuk penjumlahan. 5 dikali 8 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, yaitu sama dengan 30. Contoh lainnya adalah 9 dikali 3. 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27. Adapun yang kelas 3, materi pokok yaitu sifat pertukaran pada penjumlahan. Uraian materi. Operasi hitung bilangan cacah. Operasi hitung bilangan cacah terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aturan dalam pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah yang pertama, 1. Operasi hitung campuran terdiri atas penjumlahan dan pengurangan dilakukan urut dari depan. 2. Operasi hitung campuran terdiri atas perkalian dan pembagian dilakukan urut dari depan. Dan yang ketiga, operasi hitung campuran terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perkalian dan pembagian dilakukan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. 2. Analisis materi pelajaran matematika kelas 4, 5, dan 6 SD atau MI. Materi matematika kelas 4 semester 1. Yang pertama, operasi hitung bilangan. Mengidentifikasi sifat operasi hitung terbagi menjadi adapun yang A, sifat pertukaran atau komutatif, B, sifat pengelompokan asosiatif, C, sifat penyebaran atau disebut dengan distributif. Kedua, kelipatan dan faktor bilangan. A. Kelipatan persekutuan terkecil atau disebut dengan KPK terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan cara menentukan kelipatannya dan yang kedua menggunakan faktorisasi. B. Faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar yaitu nilai yang sama dari faktor 2 bilangan atau lebih. Ketiga, segitiga dan jajar genjang. Pada materi ini membahas tentang segitiga dan jajar genjang yaitu berkaitan dengan keliling dan luas segitiga dan keliling dan luas jajar genjang. Materi matematika kelas 4 semester 2. 4 bilangan bulat, materi berkaitan tentang
Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat, contohnya 56 ditambah negatif 18 sama dengan 56 dikurang 18 sama dengan 38. Dua, pengurangan bilangan bulat, contohnya negatif 45 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 45 ditambah 5 sama dengan negatif 40. 4. Bilangan pecahan materinya berkaitan tentang yang pertama, menyederhanakan pecahan menggunakan FPB, 2. Penjumlahan pecahan, dan yang ketiga, pengurangan pecahan. 6. Bangun ruang dan bangun datar. 1. Kubus. Kubus adalah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. 2. Balok. Balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi panjang di mana setiap pasang persegi panjang saling sejajar atau berhadapan dan berukuran yang sama. 3. Tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang kubus dan balok disebut bangun ruang sisi tegak, bangun ruang tabung, kerucut, dan bola disebut dengan ruang sisi lengkung. Tabung mempunyai 3 sisi, yaitu sisi lengkung, sisi atas, sisi bawah. Tabung mempunyai 2 buah rusuk, tetapi tidak mempunyai titik sudut. Bangun ruang kerucut mempunyai 2 buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung. Kerucut hanya mempunyai sebuah rusuk dan sebuah titik sudut yang biasa disebut titik puncak. Bola hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang menutupi sebuah bagian ruangnya. Materi pelajaran matematika kelas 5 SD atau MI. Materi pembelajaran matematika kelas 5 SD atau MI pada bab 1 membahas tentang bilangan bulat yang mana materi di awal berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama penjumlahan dengan menggunakan baris bilangan, yang kedua pengurangan, penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangannya, yang ketiga perkalian, itu hasil perkalian dua bilangan adalah bilangan negatif. Hasil perkalian dua bilangan dengan tanda yang sama adalah bilangan positif. 4. Pembagian, yaitu pembagian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Pembahasan bab 2 yaitu luas trapesium dan layang-layang. Adapun materi pembahasan yang terdapat di dalamnya yaitu berkaitan dengan rumus luas trapesium, yaitu luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi dengan 2. Rumus layang-layang yaitu luas layang-layang sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Bab 3 yaitu volume kubus dan balok. Menghitung volume kubus. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan S kali S kali S. Menghitung volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau sama dengan P kali L kali T. Bab 4 yaitu pecahan. Adapun materi di bab 4 berisi tentang 1. Mengubah pecahan biasa, 2. Mengubah pecahan menjadi pecahan biasa, 3. Mengubah pecahan ke bentuk persen, 4. Mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. 3. Memahami luas dan keliling bangun datar. Bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Definisi bangun datar yaitu sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Dengan demikian, pengertian bangun datar ialah abstrak. Bangun datar terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Persegi panjang, 2. Persegi, 3. Segitiga, 4. Jajar genjang, 5. Trapesium, 6. Layang-layang atau ketupat, 7. Lingkaran. Sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, layang-layang ialah bangun layang-layang ini terbagi atas dua diagonal yang berbeda ukurannya.
2 persegi, yaitu semua sisinya sama panjang, semua sudut sama besar, kedua diagonalnya berpotongan, tegak lurus, dan sama panjang. Ketiga, persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang, semua sudut sama besar. 4, belah ketupat, yaitu semua sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya tidak sama panjang, serta berpotongan tegak lurus. 5, jajar genjang terdiri dari sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. 6, lingkaran. Bangun ini mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. Rumus untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. 1. Rumus untuk mencari luas dan keliling persegi. Rumus luas persegi yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Rumus keliling persegi yaitu keliling sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. 2. Rumus untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu luas sama dengan P kali L. Rumus keliling persegi panjang yaitu keliling sama dengan 2 kali P tambah L. 3. Rumus untuk mencari luas dan keliling segitiga. Segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Rumus luas segitiga, luas sama dengan 1/2 kali A kali T. Rumus keliling segitiga, keliling sama dengan S tambah S tambah S, atau keliling sama dengan A tambah B tambah C. 4. Rumus untuk mencari luas dan keliling trapesium. Rumus luas trapesium yaitu luas sama dengan 1/2 kali jumlah yang sisi sejajar kali tingginya, sama dengan 1/2 dikali A tambah C dikali T. Rumus keliling trapesium yaitu keliling sama dengan menjumlahkan semua panjang pada sisinya, yaitu A tambah B tambah C tambah D. 5. Rumus untuk mencari luas dan keliling jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah luas sama dengan A kali T. Rumus keliling jajar genjang adalah K adalah 2 dikali alas ditambah 2 kali sisi miring, sama dengan 2 alas ditambah sisi miring sama dengan 2A ditambah 2B. 6. Rumus untuk mencari luas dan keliling belah ketupat. Rumus luas belah ketupat yaitu luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus keliling belah ketupat yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau keliling sama dengan 4 dikali S. 7. Rumus untuk mencari luas. Rumus luas layang-layang. Luas sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Rumus keliling layang-layang, keliling sama dengan 2 kali X ditambah Y. 8. Rumus untuk mencari luas dan keliling layang-layang yaitu rumus luas lingkaran. Luas sama dengan V R2. Rumus keliling lingkaran sama dengan V. 4. Memahami volume dan luas permukaan bangun ruang. Pengertian volume dan luas permukaan.
Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan beberapa banyak ruang yang bisa ditempat dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Benda yang tidak beraturan misalnya batu yang ditempatkan di jalan. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Pengertian luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi, diwagetra, suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Luas permukaan menyatakan luas permukaan suatu benda pada tiga dimensi. Dalam penghitungan bisa digunakan rumus-rumus yang sesuai dengan bangun-bangun yang dimaksud. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 buah bidang kongruent yang berbentuk persegi dan mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Luas permukaan kubus atau luas selimut kubus. Kubus mempunyai sebanyak 6 sisi yang masing-masing berbentuk persegi, sedangkan luas persegi adalah sisi lain sisi dengan rumus L atau luas sama dengan S kali S. Bila L sama dengan luas persegi dan S sama dengan sisi persegi sama dengan rusuk kubus. Karena ada 6 sisi kubus yang masing-masing berbentuk persegi dengan luas S dikali S, maka luas semua sisi kubus atau luas permukaan kubus adalah 6 dikali S dikali S. Luas permukaan kubus yang selanjutnya disebut luas kubus adalah luas seluruh sisi kubus. Dengan demikian, jika L sama dengan luas kubus dan S sama dengan sisi persegi yang merupakan rusuk kubus, maka luas sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya adalah balok. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi panjang yang terdiri dari 3 pasang yang kongruen. Balok mempunyai 12 rusuk. Panjang setiap rusuk tidak sama, namun paling sedikit ada 4 rusuk yang sama. Luas permukaan balok. Dari gambar dapat melihat bahwa panjang rusuk balok adalah T, L, dan T. P menyatakan panjang balok, L menyatakan lebar balok, T menyatakan tinggi balok. Balok tersebut bernama balok ABCD, EFGH. ABCD merupakan alas balok, EFGH merupakan tutup balok, ADHE merupakan sisi kiri balok, BCGF merupakan sisi kanan balok, ABFE merupakan sisi depan balok, DCGH merupakan sisi belakang balok. Alas dan tutup balok merupakan persegi panjang dengan panjang P dan lebar L, luasnya sama dengan 2 kali P kali L. Sisi kiri dan kanan balok merupakan persegi panjang dengan panjang L dan lebar T, luasnya sama dengan 2 kali L kali T. Sisi depan dan belakang balok merupakan persegi panjang dengan panjang P dan lebar T, luasnya sama dengan 2 dikali P dikali T. Jadi, luas permukaan balok yang selanjutnya disebut luas balok adalah luas sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali L dikali T ditambah 2 dikali P dikali T. Selanjutnya yaitu limas. Pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Macam-macam limas sebagai berikut. Yang A, limas segitiga. Untuk mengetahui volume dari sebuah bangun ruang yang berbentuk limas segitiga, maka rumus yang digunakan adalah volume sama dengan kali LA kali T. LA sama dengan luas alas segitiga. Cara mencarinya dengan cara L sama dengan cm per kuadrat.
Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Rumus luas alas 5 sama dengan kali A kali T. Adapun yang terakhir yaitu prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang memotong menurut garis sejajar. Macam prisma yaitu prisma segitiga, bentuk alas sama dengan segitiga luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi. Adapun rumus volumenya yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Tinggi atau lambangnya yaitu T sama dengan volume dibagi luas alas. Inilah yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.